Oke, kita lanjutkan lagi. Eh, nah ini jadi ada yang menyebutkan dianya pahamnya sih kalau penyebab miop itu adanya kekeruhan di kornea itu juga bisa. Jadi katarak itu menyebabkan karena si lensanya itu tidak jernih, ya, jadi indeks biasnya akan lebih tinggi. Sehingga apa? Si sinar yang dibelokkan melewati si apa namanya lensa itu akan dibelokkannya lebih pendek gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan lensa nih. Nah, selama ininya jernih, ya sebenarnya jernih ini dibelokkannya. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau ininya nah, seperti ini misalnya ada kekeruhan, jadi si sinar yang datang, kemudian itu akan karena ininya lebih padat ya, indeks biasnya akan lebih tinggi, dia akan dibelokkannya seperti ini. Nah, misalnya sedangkan di sini retinanya, makanya akan terjadi menjadi miopia seperti itu, ya. Nah, kalau hipermetrop sudah jelaskan ya, seperti ini ya, seperti ini. Jadi kalaupun miop, itu miop saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa bisa jadi ininya lebih panjang. Jadi harusnya di sini karena dia lebih panjang, jadi kenanya adalah di depan retina. Oke, kemudian oke, hipermetrop dengan presbiop beda ya, sudah dijelaskan tadi. Bisa nggak disembuhkan dengan cara operasi? Bisa saja yang tadi saya jelaskan di bagian pertama. Kemudian ada juga mungkin lasik, tapi tetap aja semua proses prosedur bedah itu harus di screening dulu, harus dicek dulu, diperiksa dulu perhitungan dan lain sebagainya, apakah bisa dilakukan prosedur tersebut terhadap masing-masing dari calon eh, yang mau dioperasi ya. Kemudian efek sampingnya apa kalau misalnya dilakukan operasi? Kalau misalnya dengan lasik, misalnya dia bisa di lasik, efeknya akan lebih cepat terasa kering matanya, kemudian eh, apa silau. Itu. Kalau misalnya dengan prosedur bedah ganti lensa, dia dekatnya harus menggunakan koreksi kacamata dekat plus 3 gitu ya. Kemudian ya tadi ya dengan operasi lasik bisa nggak? Kalau misalnya yang matanya terlalu pendek, makanya harus kita cek semuanya. Apakah bisa memungkinkan atau enggak dengan eh, eh, apa ya namanya modifikasi dari korneanya. Itu kan nanti mesin juga yang menghitung ya dan segala macam. Apa nanti lihat dulu apakah si kelumpuhan korneanya itu juga bisa memungkinkan untuk dilasik dan lain sebagainya. Itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kemudian ya tadi ya asenopia itu kenapa adalah kelelahan mata disebabkan karena si otot-ototnya dari lensa ini terus bekerja ya. Kayak kita ngangkat apa terus aja kan akan lama-lama akan pegel. Nah, itu namanya kalau di mata namanya asenopia. Kemudian apa bisa sembuh? Nah, hipermetropia ini kalau misalnya dalam masa pertumbuhan gitu ya masih anak-anak misalnya dari kecil sampai usia pertumbuhan bisa saja bisa iya bisa tidak kenapa karena dalam proses pertumbuhan itu terdapat perpanjangan panjang bola mata misalnya hipermetrop itu ada kemudian dia dalam masa pertumbuhan bisa saja jadi emetropisasi ya karena semakin panjang si bola matanya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata hipermetropnya tinggi itu bisa saja eh, tetap ada gitu ya karena mungkin saya dibandingkan pertumbuhannya si ukuran hipermetrop ini lebih tinggi itu bisa saja jadi tetap aja masih ada. Nah, kalau misalnya hipermetrop tidak segera dikoreksi apa? Jadi awal-awal itu akan terganggu untuk pekerjaan dekatnya. Seperti apa? Terutama belajar. Itu mudah capek, ngantuk, itu bawaannya. Kemudian kalau misalnya terus-terusan nggak dikoreksi, itu nanti ke arah gejala ketika presbiop atau mata tuanya akan lebih cepat dibandingkan mata
yang tidak ada hipermetropnya. Apalagi untuk mata yang miop itu, mata yang hipermetrop kalau tidak dikoreksi akan lebih cepat menjadi mata tua. Kemudian, oke, apa itu psikoplegik? Nah, jadi balik lagi ya. Balik lagi ke hipermetrop ya. Tadi ada beberapa. Jadi hipermetrop itu ada yang hipermetrop fakultatif, ada hipermetrop manifest, ada hipermetrop laten, dan ada hipermetrop total. Nah, yang seperti ini namanya hipermetrop fakultatif. Fakultatif ini maksudnya gini, sebenarnya matanya dia misalnya lebih pendek dari normal, ya. Tapi dia kan otak itu pasti menginginkan agar penglihatan kita jelas, gitu. Gimana caranya? Akhirnya si karena si misalnya panjang bola matanya lebih pendek dari normal, bagaimana caranya penglihatannya tetap jelas, tetap di retina si sinarnya, nggak di belakang retina jatuhnya. Akhirnya si lensanya akan mencembung. Nah, jadi sebenarnya dia kan hipermetrop, tapi bisa dikoreksi dengan mencembungnya lensanya dia, lensanya punya si pasien itu. Nah, itu adalah hipermetrop fakultatif. Jadi bisa diadopsi atau misalnya dikoreksi sendiri dengan eh, mencembungnya lensanya si pasien. Itu adalah hipermetrop fakultatif. Jadi bisa diatasi dengan mencembungnya atau akomodasi dari lensa si pasien. Itu fakultatif. Besarnya berapa? Besarnya dioptri itu beda-beda. Kemampuan mencembungnya lensa setiap orang beda. Jadi tidak bisa dipastikan. Misalnya satu bisa saja, setengah bisa saja. Itu tapi beda-beda tiap orang. Tapi yang pasti yang namanya hipermetrop fakultatif itu adalah hipermetrop ya, yang tapi dapat dikompensasi dengan mencembungnya lensa sehingga seolah-olah dia adalah penglihatannya normal gitu. Padahal ada hipermetropnya. Nah, setelah hipermetrop fakultatif ada manifest. Yang manifest ini tidak bisa dikompensasi dengan akomodasi atau pencembungan lensanya gitu. Jadi dia tetap aja berburam. Misalnya gini, dia ini ya saya gambar. Nah ini kan fakultatif ya, fakultatif. Nah ada yang seperti ini. Oke. Nah misalnya ini sinar ya datang, kemudian kan harusnya di sini nih, di sini sampainya, di sini sampainya. Nah kemudian oleh si lensa dia akan mencembung sehingga yang asalnya sinar jatuh di belakang lebih tertarik ke sini, lebih dekat dengan retina, walaupun masih belum sampai. Ini adalah proses hipermetrop fakultatif. Nah, yang namanya manifest adalah si sinar ini sampai ke retina. Ini kan nggak jelas nih, karena tidak bisa dikompensasi oleh mencembungnya lensanya dia. Ini yang namanya hipermetrop manifest. Jadi kalau nggak dikasih koreksi lensa plus, itu dia nggak bisa lihat jelas gitu. Itu yang namanya hipermetrop manifest ya. Dia kalau misalnya nggak dikasih koreksi lensa plus, nggak akan jelas, nggak akan lebih bagus penglihatannya. Itu namanya hipermetrop manifest. Nah, kalau misalnya tidak ada hipermetrop laten, nanti saya jelaskan, yang namanya hipermetrop total itu adalah hipermetrop fakultatif ditambahkan hipermetrop manifest, itu hipermetrop total. Nah, gimana apa yang namanya
hipermetrop laten. Jadi hipermetrop laten ini memang kalau kita melakukan refraksi subjektif saja tidak itu tidak akan kelihatan dan biasanya ini terjadi pada anak-anak. Nah, kalau misalnya makanya agak harus lebih teliti ketika pasien itu adalah bukan miop, tapi hipermetrop dan mungkin ditambahkan silindiris, hipermetrop dan astigmat. Itu koreksinya juga sudah agak sulit, ya. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan namanya siklopegic, siklopegic itu adalah sebuah obat ya, obat tetes mata yang berfungsi untuk melumpuhkan akomodasi si lensa matanya. Sehingga kita tahu nanti sebenarnya berapa koreksi hipermetrop yang harus dikoreksi sebenarnya keluar lah. Jadi gini, misalnya pada kita ketika memeriksa secara subjektif, koreksinya adalah misalnya +3 ya. Nah, kemudian diberikan tetes siklopegic untuk mengetahui berapa sebenarnya total hipermetropnya. Ketika dicek menjadi 7. Ya, tadi 3 hipermetrop totalnya, tapi ketika diberikan tetes siklopegic, totalnya adalah menjadi 7. Berarti si hipermetrop latennya itu adalah 4. Nah, itu yang agak sulit. Makanya kalau misalnya tidak menggunakan siklopegic, itu tidak akan keluar. Tidak akan diketahui. Itu adalah yang namanya hipermetrop laten. Dan itu ada memang. Itu yang menyebabkan hipermetrop itu menjadi lebih unik dibandingkan miop untuk koreksinya. Karena kita harus pikir di situ. Ya, ngerti ya? Itu namanya hipermetrop laten. Jadi kalau misalnya di sininya, ya, yang namanya laten itu bagaimana? Yang laten itu sebenarnya jadi si lensanya itu mencembung terus. Ya, mencembung terus sehingga kalau kita kira itu memang lensanya begitu misalnya dari segi koreksinya. Tetapi ternyata ini adalah ada kekejangan akomodasi atau si ototnya itu dia kejang sehingga harus direlaksasikan, dilumpuhkan ketegangannya dengan menggunakan siklopedik tadi. Keluarlah dia akan menjadi seperti ini, jadi pipih si lensanya. Nah, ini yang keluar jadi menjadi total yang hipermetrop latennya seperti itu. Ya. Itu namanya hipermetrop laten. Nah, itu makanya kenapa saya bilang agak kalau hipermetrop memang lebih unik dibandingkan miopia, ya. Kemudian yang meningkatkan resiko untuk hipermetrop apa? Keturunan. Biasanya itu memang bawaan ya, bisa jadi keturunan itu saja sih. Kalau miop kan ke arah perpanjangan dari misalnya aktivitas dekat seperti membaca, gadget dan lain sebagainya itu ke arah miop. Kalau hipermetrop apa? Dia biasanya gen saja ya. Jadi bawaannya si matanya seperti itu. Jadi bisa diturunkan dari orang tua. Nah, oke, balik lagi hipermetrop itu beda dengan presbiop ya. Gejalanya hampir sama tapi penyebabnya beda sekali. Kemudian apakah misalnya di salah satu mata bisa satu miopia, yang satu hipermetrop, atau yang satu normal, satu hipermetrop, itu bisa semuanya. Bisa kanan kiri beda, yang satu normal, yang satu plus sekian, yang satu normal, satu minus sekian, atau satu silinder murni, silinder saja, yang satu ada minus silinder atau plus silinder bisa saja. Kanan kiri beda. Karena jempol kita aja kanan kiri kalau dilihat beda. Ya, jadi bisa kanan kiri beda. Oke, kemudian eh, kalau usia 6 tahun terkena rabun depan, apakah boleh pakai kacamata? Harus, bukan boleh lagi, harus ya. Karena apa nanti bisa menjadi ke arah juling atau mata malas kalau tidak dilakukan koreksi. Penyebabnya hipermetrop tadi ya, jadi bawaannya dari kalau nggak bola matanya lebih pendek dari normal ataupun si kelengkungannya lebih datar gitu. Apakah jarang hipermetrop di
ditemui kalau di Indonesia sementara ini ya gitu karena kita bawaannya ras dari Indonesia banyaknya ke miop karena kelengkungannya biasanya lebih tajam ataupun lebih panjang ya. Beda dengan kalau misalnya yang di Eropa. Eh, ya itu ya hipermetrop disembuhkan yaitu kalau dengan tindakan medis bisa. Nah, kebanyakan di eh, angka kejadiannya di mana di anak-anak atau di dewasa. Sebenarnya kita belum bisa menyebutkan ya karena memang harus diperiksa. Tapi selama ini memang selama di bagian anak itu banyaknya memang ke arah miop dan astigmat dibandingkan hipermetrop. Tetapi sekalinya ada, itu memang agak besar biasanya.